Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerahnya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah SWT kita akan melanjutkan bacaan kita atas buku Ar-Rahiq Al-Makhtum. Masih sekitar tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi ini ada beberapa kejadian yang akan disebutkan oleh pengarang, kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam proses perjalanannya ke kota Madinah. Kau Mas Adi. Ridfan, radifayardafu ridfan. والنبي الله شأن لا يطق فيلقي الرجل أبا بكر فيقول من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهديني الطريقة فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق طريقة مفعول به وإنما يعني sabilal khairi. Jadi katanya poin yang kejadian yang kedua yang akan disebutkan di sini intinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia itu berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi contohnya dua unta, sengaja kendaraannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau agak di belakang, lalu Rasulullah SAW di depan. Dan dikisahkan dari riwayat yang lain, contohnya di Sahih Bukhari juga, karena Abu Bakar Siddiq yukthirul iltifat. Ada Abu Bakar Siddiq dalam perjalanan tersebut sering sekali menoleh untuk mengetahui ada tidak dari kafir Quraisy yang mendekat atau menyusul. Sehingga dalam perjalanan seperti itu, selamanya Rasulullah SAW berada di mana? Di depan. Dan di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk apa? Itu juga untuk melindungi baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Pada suatu ketika ada orang yang berpapasan di jalan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya, Kang Abu Bakar lebih tua. Ditanya, wahai Abu Bakar Siddiq, siapa itu yang di depanmu? Nabi tidak dikenal oleh orang tersebut. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ini penunjuk jalan bagi saya. Ini adalah penunjuk jalan bagi saya. Kan tidak bohong. Yang maksud Abu Bakar Siddiq apa? Penunjuk jalan kebenaran. Bukan penunjuk jalan yang ada di benak kita. Bahwasanya penunjuk jalan artinya apa? Pemandu jalan atau guide. Kita lewat sini, kita lewat sini. Bukan itu yang maksud Abu Bakar. Tetapi yang maksud adalah penunjuk jalan kebenaran, pembawa ajaran kebenaran. Itu yang maksud oleh Abu Bakar Siddiq. Tetapi agar supaya tidak diketahui bahwasanya yang di depannya ini adalah baginda Rasulullah, maka cara menjawabnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah dengan cara seperti itu. Siapa itu? Dia mengatakan itu adalah penunjuk jalan. Ya benar, penunjuk jalan. Jalan yang maksud adalah jalan kebenaran. Seperti itu. Jadi uslub seperti itu ada di biasa juga kita contohnya. Siapa mangga ini? Kau katakan mangganya ibu.
Yang dimaksud di situ adalah ibunya temanmu. Tetapi orang yang pasti pahami apa? Mangganya ibu. Yang dimaksud ibu di situ pasti orang memahami apa? Ibunya siapa? Ibunya pembicara. Tapi maksudmu sebenarnya adalah ibunya orang yang punya. Mangga ini contoh seperti itu. Nah, sekarang kita baca poin ini, poin yang kedua, kisah yang dihadapi. Seperti itu. Jadi ini dikisahkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selamanya berjalan di mana? Di belakang Nabi. Tujuannya untuk melindungi Nabi. Sehingga ketika bertemu dengan seseorang, siapa itu yang di depanmu? Abu Bakar mengatakan apa? Dia itu penunjuk jalan. Yang maksud Abu Bakar apa? Penunjuk jalan kebenaran, jalan menuju surga, pembawa ajaran. Tetapi pasti orang yang bertanya itu, karena bertemu di jalan, pasti orang bertanya itu dibenarnya apa? Penunjuk jalan apa? Penunjuk jalan dalam perjalanan ini menuju Madinah. Nah, sekarang kita baca yang tadi. Kana min da'bi Abi Bakrin radhiyallahu anhu annahu kana ridafan. Radifa yardafu ridafan. Radifun isim fa'ilnya adalah da'bin. Da'bin itunya da'aba ya'dabu. Da'ban. Da'bin artinya kebiasaan yang susah lepas. Kebiasaan yang terus menerus. Itu namanya da'bun. Jadi contohnya kita mengatakan min da'bil mujtahidi, merupakan kebiasaannya orang yang bersungguh-sungguh, innahu yutilun nafas fil qira'ah. Orang mengatakan min da'bil mujtahidi, merupakan kebiasaannya orang yang bersungguh-sungguh, innahu yutilul qira'ah, panjang bacaannya. Artinya rajin membaca, tahan membaca. Jadi da'b artinya kebiasaan. Adalah dari kebiasaannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu annahu kana ridfar rasul. Ridfan, apalagi ridfan? Berjalan di belakang Nabi. Itu kebiasaannya Abu Bakar Siddiq. Dalam perjalanan ini selamanya dia itu berada di belakangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syaikhan yu'rafu. Dan dia itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah syaikhan. Syekh itu artinya orang yang sudah tua. Yu'rafu, yang diketahui. Orang tua yang sudah diketahui, dikenal. Orang tua yang terkenal. Wa nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam syabun la yu'rafu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda, masih muda, la yu'rafu, yang tidak dikenal. Yang dikenal itu siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara Nabi itu tidak dikenal. Falaqiya rajulu Abu Bakrin. Maka ketika seseorang bertemu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, fayaqulu, orang itu bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, man hadzal rajul alladhi baina yadayka? Man hadzal rajulu alladhi baina yadayka? Siapa orang ini yang ada di depanmu? Siapa orang ini yang di depanmu, wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Fayaqulu, maka Abu Bakar Siddiq menjawab, ar-rajulu yahdini tariqa. Orang itu yahdini tariqa, memberikan saya petunjuk kepada jalan. Artinya menunjuk jalan bagi saya. Pasti nak sangka orang itu apa? Guide, pemandu jalan. Pasti nak sangka orang tersebut. Makanya pengarang mengatakan, fayahsabul hasibu, maka disangkalah oleh orang yang menyangka, annahu ya'ni bihi tariq, bahwa yasanya yang dimaksud Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan ucapannya dia menunjukkan jalan kepada saya, yang dimaksud di situ adalah jalan, tempat lalu lalang. Pasti itu yang dimaksud. Oh, penunjuk jalan, guide. Wa inna ma ya'ni,
Hanya saja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang maksud di situ apa yang maksud dia menunjukkan kepada saya jalan? Apa maksud? Jalan yang maksud di situ apa? Sabilal khair, jalan kebenaran, jalan kebaikan. Artinya ajaran Islam. Itu salah satu kisah yang dialami oleh rombongan hijrah. Nah, kisah selanjutnya ringkasannya begini. Sebentar kita baca. Ini poin yang ketiga. Salah satu kejadian yang dialami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu begini. Oleh Abu Bakar dan Rasulullah di Mekah ada salah seorang yang sangat pandai dalam melacak. Sangat pandai dalam melacak jejak. Yang namanya Suraqah bin Malik bin Ju'thumin. Apa bin Ju'shumin? Suraqatu bin Malik bin Ju'shumin. Dari Bani Mudlijin. Orang ini namanya Suraqah bin Malik bin Ju'shumin dari Bani Mudlij. Ini orang sangat hebat dalam mencari jejak, melacak jejak. Makanya suatu ketika dia lagi duduk bersama dengan kaumnya di Bani Mudlij. Tiba-tiba ada orang yang datang. Dia mengatakan, sementara duduk rombongannya, ada beberapa orang duduk di Bani Mudlij. Di antara yang duduk tersebut adalah ini Suraqah bin Malik. Orang tersebut mengatakan, saya melihat ada sosok yang di sahil. Sahil artinya apa? Apa lagi sahil? Di pesisir. Saya tadi melihat ada orang yang di pesisir lewat. Lalu orang tersebut menyangka, dan saya menyangka itu adalah Muhammad dan rombongannya. Ini Suraqah bin Malik, karena dia mau hadiah. Apa hadiahnya? Siapa masih ingat apa hadiahnya? Kalau siapa yang mendapatkan Rasulullah atau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hidup atau mati, apa hadiahnya? 100 ekor unta setiap orang. Jadi kalau dua-duanya dapat, maka 200 ekor unta. Itu miliaran kalau saat ini, senilai miliaran. Suraqah bin Malik mau hadiah itu dan tidak mau berbagi. Kebetulan keahliannya apa? Melacak jalan. Melacak jejak. Akhirnya dia dalam hatinya, nah tahu nih. Iya, pasti itu. Siapa lagi yang pakai jalur ini? Jarang dipakai jalur itu, jalur pesisir. Dalam hatinya mengatakan, dia itu. Itu adalah Muhammad dan rombongannya. Di hatinya Suraqah mengatakan, kabar ini pasti. Yakin nih. Bahwasanya yang maksud orang itu adalah benar, itu adalah Muhammad dan rombongan. Tetapi karena dia menginginkan hadiah dan tidak mau berbagi, apa Nabi bilang? Suraqah mengatakan, wah bukan dia. Yang nulihat itu si Anu dan si Anu. Duduk sekitar 1 jam lebih di tempat itu. Suraqah akhirnya pulang pamit untuk mempersiapkan kendaraan dan panahnya. Untuk langsung ke pesisir, jalan ke pesisir menuju Madinah. Karena dia sudah tahu bahwasanya itu pasti yang maksud orang itu tadi adalah siapa? Muhammad dan rombongan. Tapi berbohong dia, yang mengatakan bukan dia. Akhirnya berjalan dan betul mendapatkan rombongan. Akan tetapi paski mau mendekat, ada saja kejadian. Paski kendaraannya mau mendekat kepada rombongan, tiba-tiba, dan dia Suraqah dengan senjata lengkap, dengan panah. Paski mau mendekat, tiba-tiba terjadi sesuatu pada kudanya dan dia jatuh. Terjatuh dari kudanya. Kemudian ambil panahnya. Baru panah, dalam Al-Quran, wa antastaqsimu bil azlam. Salah satu yang diharamkan adalah mengundi dengan anak panah. Mengundi dengan anak panah. Contohnya begini. Kita mau tahu
besok ini kita berangkat atau tidak. Nah tulis nih, satu anak panah tulisannya berangkat, satu anak panah tidak. Begitu, sekitar 5 contohnya anak panah. Nah Numi, ada 10 anak panah, tapi dia mengatakan masing-masing 5 yang mengatakan berangkat, masing-masing 5 juga yang mengatakan apa? Tidak berangkat. Nambil mi, tapi nabatati cuma 5. Nambil mi 4 atau 5. Baru naik kengi. 1, 2, 3, baru lihat ki. Oh, berangkat. Berangkat, tidak berangkat. Berarti 3/2, berarti berangkat. Seperti itu. Itu namanya wa antas taksimu bil azlam. Pas ki jatuh Suraka, ambil ki itu anak panahnya. Baru napai? Saya mencelakai mereka atau tidak? Itu yang ada. Ku celakai mereka atau tidak? Pas ki nah hitung, ternyata yang keluar undiannya apa? Jangan celakai mereka. Hanya bangun, naik lagi di kudanya. Kemudian nak abaikan itu apa? Nak abaikan itu undiannya tadi, ada panahnya. Nah kejar ki lagi. Pas mendekat dari rombongan hijrah, tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada lagi kejadian. Kedua kaki kudanya di depan, tiba-tiba tenggelam. Kedua kaki kudanya di depan, akhirnya jatuh lagi. Kemudian nak kasih naik. Pas naik kaki kudanya, tiba-tiba ada debu naik. Karena dia nih, debu bagaikan awan yang ada di langit. Itu debu naik. Akhirnya Suraka mengatakan, ada kejadian apa ini? Nambil lagi anak panahnya, dia mengatakan, ku celakai atau tidak? Saya celakai mereka atau tidak? Saya celakai mereka atau tidak? Ternyata keluar lagi undian apa? Jangan celakai. Akhirnya Paski waktu itu minta tolong kepada baginda Rasulullah untuk menolongnya dari kejadian itu. Akhirnya ditolongi. Suraka menyerah waktu itu dan mengatakan orang-orang mau mencelakai engkau karena mereka mau hadiah. Tolong wahai Rasulullah, apa ya, ini bekalku, siapa tahu mau kok kalian mau bekal ini dan apa perjalanan. Namun Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah enggan mengambil bekal itu. Lalu di riwayat Al-Baihaqi Rasulullah mengatakan, bagaimana wahai Suraka? Kan dijanjikannya apa? Apa dijanjikannya? Kalau mendapatkan baginda Rasulullah dan Abu Bakar 200 ekor unta kalau duanya. Rasulullah menawarkan lebih dari itu dan mengatakan, wahai Suraka, Suraka bin Malik, wahai Suraka, saya menawarkan engkau masuk Islam kau, lalu bagimu insya Allah Ta'ala gelannya dan perhiasannya Kisra. Siapa itu Kisra? Raja siapa? Kalau sekarang contohnya, wahai sama dengan gedung putih. Wahai Suraka, bagaimana kalau kukasih kau nanti apa nama mobil kepresidenan yang di Amerika yang top one itu, yang biar dibom tidak bisa ada pelacaknya apa, walaupun ke negara mana presiden Amerika pasti dibawa gitu mobil kah? Dan 2. Bagaimana wahai Suraka apabila bukan unta mau kasihkan ku, tapi itu yang kasihkan ku. Tapi yang natawari Nabi, bagaimana kalau saya akan memberikan kepada kau mahkotanya? Barang berharga sekali. Mahkotanya Kisra. Kisra waktu itu adalah 2 negara adidaya waktu itu yang saling bersaing, negara besar. Pertama Kisra yang berpusat di Iran, yang kedua adalah Rum, Bizanti, yang berpusat di Konstantinopel. Itu yang saling berperang, 2 negara besar. Nabi menawarkan apa? Salah satu mahkotanya raja negara adikuasa waktu itu, yaitu Kisra. Wahai Suraka, bagaimana kalau saya memberikan kau, insya Allah akan kukasih kau apa? Mahkotanya Kisra dan gelannya, perhiasannya. Jelas itu lebih daripada apa? Lebih daripada unta. Karena itu barang berharga, lambang kebesaran suatu negara. Contohnya sama saat ini, contohnya
mana lebih suka mendapatkan uang 1 miliar atau kalian mendapatkan naskah proklamasi yang asli? Itu kalau digadai itu naskah proklamasi triliunan, itu arti nilainya. Lebih dari itulah yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah kepada Suraqah bin Malik. Karena ini mahkota dan apa? Gelannya Kisra dijanjikan ini. Akhirnya ketika Nabiullah Muhammad SAW meninggal dan Kisra ditaklukkan pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Persia, apa nak lakukan baginda Umar? Nak ambil mahkota dan juga gelang itu untuk diberikan kepada Suraqah. Benar janjinya Nabi bahwasanya Suraqah akan memiliki gelang dan mahkotanya Raja Kisra. Seperti itu. Itu dia ringkasan. Nah, sekarang kita baca bahasa Arabnya. Jadi itu kisah yang salah satu kisah yang dialami oleh siapa? Rombongan hijrah dengan Suraqah bin Malik. Coba baca Akbar. Jadi katakan di sini, wa tabi'ahu ma fit tariqi Suraqah bin Naufal, Suraqah bin Malik, dan mengikuti keduanya. Siapa keduanya dimaksud? Siapa keduanya? Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Jadi katanya Suraqah mengikuti keduanya di jalan. Qala Suraqah tu, prosesnya kenapa sampai Suraqah mengikutinya ini? Qala Suraqah tu, bainama ana jalisum fi majlisi min majalisi qaumi Bani Mudlijin. Tatkala saya duduk di tempat duduknya kaumku Bani Mudlij, aqbala rajulun minhum, datanglah salah seorang dari mereka, dari Bani Mudlij, hatta qama alaina, hingga dia berdiri pada kami. Artinya di antara kami dia berdiri. Kami duduk, dia datang dan berdiri. Nahnu wa nahnu julusun, dan kami lagi duduk. Faqala, dia berkata, ya Suraqatu, wahai Suraqah. Coba baca ya Dam. Jadi dia mengatakan, wahai Suraqah, orang itu mengatakan, inni ra'aitu anifan aswidatan bisahil. Wahai Suraqah, saya melihat anifa. Anifa itu bisa diartikan tadi atau kemarin. Wahai Suraqah, saya melihat tadi aswidatan. Aswidatan sebenarnya itu hitam, tapi yang dimaksud di situ adalah orang Arab mengatakan, apabila saya melihat aswidatan, itu nama maksud adalah kinayah tentang sosok. Saya melihat sosok beberapa orang bisahili, di pesisir, di jalan pesisir. Araha Muhammadan wa ashabahu, dan saya menyangka itu adalah Muhammad dan teman-temannya. Qala Suraqah, Suraqah berkata, tapi ini berkata dalam hatinya, fa'arabtu innahum hum, dan saya mengetahui dari kabarnya orang itu, dari pernyataan orang yang datang tadi, innahum hum, bahwasanya mereka itu adalah mereka. Bahwasanya yang dia katakan itu, bahwasanya kusangka itu adalah Muhammad dan sahabatnya, ya betul itu mereka. Faqultu lahu, lalu saya berkata kepadanya, jadi nak katakan dalam hatinya, ya dia itu. Tapi apa Nabi dan Suraqah? Innahum laisa bihim, bahwasanya mereka itu yang kau lihat bukanlah mereka, bukanlah Muhammad dan sahabatnya.
Walakinnaka ra'aita fulanan wa fulan. Namun yang engkau lihat siapa? Si dia dan si dia. Si fulan dan si fulan. Itu yang kau lihat. Intalaqu bi a'yunina. Mereka itu berangkat dalam pantauan kami. Kita tahu jadi dia itu berangkat. Tapi bohongi, padahal enggak. Summa labistu fil majlisi sa'atan. Lalu saya berdiam di majelis itu sa'atan, beberapa waktu. Tetap diam. Kan kentara sekali apabila pas kita datang, oh bukan itu, baru lalu pergi. Pasti kentara, orang-orang akan membaca pergerakannya. Jadi caranya Suraka bagaimana? Diam saja dulu. Nanti beberapa saat kemudian baru berdiri. Supaya tidak terbaca pergerakannya. Summa qumtu, lalu saya bangun berdiri, artinya tinggalkan tempat itu. Padakhaltu, lalu saya masuk, artinya ke rumahnya. Tidak sempurna di sini. Fa'amartu jariyati, lalu saya memerintahkan jariyaku, pembantuku, antukhrija farasi, untuk mengeluarkan kudaku, artinya menyiapkan kudaku. Wahia min warai akamatin, bukan akmad, itu akamah. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nasurui, pembantunya tersebut, untuk membawa kudanya di sini. Wara'a akamatin, di belakang akamah. Akamah dalam bahasa Arab adalah dataran yang tinggi dibandingkan yang lain, tetapi lebih kecil dibandingkan gunung. Ya, ada tumpukan seperti itu. Akamah. Jadi tinggi akan tetapi tidak sampai seperti apa? Gunung. Itu namanya akamah. Fatahsibuha alayya, lalu agar supaya dia menyiapkannya untukku. Wa akhadtu ramhi, dan saya mengambil anak panahku. Fakharajtu bihi min dhahril baiti, lalu saya keluar dari belakang rumah. Ya, bukan keluar dari pintu depan, tapi dari mana? Pintu belakang. Fakhatattu bizujjihil ardah, bukan ardah di situ. Bizujjihil ardah, fakhatattu, dan saya meletakkan. Az-zuj dalam bahasa Arab adalah kalau ada panah, apanya? Apa bahasa Indonesianya? Kalau panah di ujungnya itu ada besi, itu namanya zujjun. Apanya namanya? Ada panah, anaknya di sini, kemudian di depannya itu ada besi. Itu namanya zujjun. Apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesianya? Dari tahu. Apalah, menghayal lah. Buat kau bahasa Indonesia kalau tahu sendiri. Bahasa Arabnya zujjun. Busurkan, kalau busurkan enggak seperti itu. Busurkan semua anak panah itu dikatakan apa? Busur itu kan anunya. Ini sebenarnya alatnya untuk melontar, itu namanya busur. Sedangkan panah yang dipakai untuk memanah itu namanya apa? Anak panah. Orang Arab mengatakan ujungnya anak panah itu yang berupa besi namanya apa? Zujjun. Tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Dia mengatakan zujjunnya, bagian besi itu saya letakkan di tanah. Artinya saking panjangnya di tanah ini disebut. Wa hafattu alihi, lalu ujung atasnya nak kasih turun supaya tidak kelihatan. Hatta ataitu farasi, hingga saya datang kepada kudaku. Farakibtuha, lalu saya menunggangi kudaku.
Ini prosesnya untuk apa? Untuk mengejar rombongan Rasulullah. Fa'arraftuha. Apa di situ? Fa'arraftu atau farafa'tuha? Rafa'ah. Salah lagi saya tulisan. Karena saya sudah membacanya di Sahih Bukhari. Di sini dikatakan fa'araftuha. Ada cetakannya fa'araftuha. Itu salah. Robai. Ada. Itu salah. Roba di situ farafa'tuha. Yang cetakannya fa'araftuha seperti itu diroba menjadi farafa'tuha. Dikatakan di sini ini fa'araftuha salah. Farafa'tuha lalu saya mengangkatnya. Taqarrabu. Apa maksudnya? Ini uslubnya orang Arab. Farafa'tuha lalu saya mengangkatnya taqarrabu. Apanya taqarrabu? Taqarrabu dan apa maksudnya mengangkatnya? Kendaraan kan seperti kuda, sama dengan motor. Kalau kita kendarai awal-awal jalan itu bagaimana? Pelan. Baru dinaikkan. Proses menaikkan ini dikatakan rafa. Menaikkannya. Jadi dia naik ke kendaraannya, kemudian langsungnya apa? Berjalan, bukan pelan-pelan. Farafa'tuha taqarrabu. Taqarrabu dalam bahasa Arab adalah berjalan yang cepat, tetapi tidak sampai kepada level lari. Itu namanya taqarrabu. Ada siapa punya terjemahan anu? Saya yakin piti terjemahkan ini terjemahan. Mana anunya? Mengikuti terjemahan atau tidak menghayal jago? Apa Nabi sini coba baca. Coba dengarkan apa anak tulis penterjemah. Apa dia bilang? Bisa membaca? Enggak. Apa? Nah, apa lihat penterjemah? Bodoh susah. Penterjemah apa Nabi bilang? Kupacu kudaku dengan kencang. Itu tidak seperti itu. Itu salah terjemahan itu. Jadi kadang lihat hati-hati dengan buku apa? Terjemahan. Karena terkadang penterjemah sering salah. Ini terutama dalam menerjemahkan istilah-istilah Arab seperti tadi. Itu kadang menghayal ki penterjemah. Dari khayalannya dia berikan. Kupacu kudaku dengan kencang. Mana kupacu kudaku dengan kencang? Saya menaiki kudaku baru saya kupacu dengan kencang. Nah, tidak seperti itu. Membuatnya berjalan dengan dengan cepat, akan tetapi tidak sampai kepada level apa? Lari. Itu namanya taqarrabu. Dan ada yang mengatakan levelnya taqarrabu itu apabila dua-duanya kaki di depannya terangkat dan dua-duanya mendarat. Kan kalau jalan kan satu terangkat, satu apa? Kalau misalnya kencang-kencang sedikit, tapi tidak sampai kepada level lari, tapi dua-duanya apa? Dua-dua kakinya terangkat dan dua-duanya mendarat. Tapi tidak sampai kepada level apa? Lari. Itulah yang dimaksud dengan apa? Taqarrabu. Itu istilah bahasa Arab yang saya tidak tahu apa. Makanya penterjemah kupacu kudaku dengan kencang. Kalau kupacu kudaku dengan kencang itu artinya apa? Lari cepat ki. Padahal tidak seperti itu. Maksud dari bahasa Arab dengan kata taqarrabu tidak sampai lari. Itu berlari kencang. Taqarrabu bi hatta danautu minhum. Hingga saya danautu mendekati mereka. Mendekati rombongan hijrah. Fa'atharat bi farasi. Tiba-tiba terkendala dengan kudaku. Fa kharaztu anha, dan saya kharaztu, lihat apa nak terjemahkan di situ? Apa nak bilangnya? Apa? Jatuh. Ah, iya benar, sakata.
lalu saya terjatuh dari kuda. Faqumtu, lalu saya bangun. Fa ahwaitu biyadi ila kinanati. Lalu saya kan berdiri, bangungi. Ahwaitu biyadi, saya turun dengan tanganku. Itu namanya hawa. Hawa artinya apa? Turun. Fa ahwaitu biyadi, turun dengan tanganku, artinya tidak turun badannya. Tidak turun begini, akan tapi yang turun cuman apa? Tangannya. Fa ahwaitu biyadi ila kinanati, pada kinanahku. Apa anda terjemahkan kinanah di situ? Apa? Busur panah, itu salah. Yang dimaksud dengan kinana adalah tasnya. Kalau biasa kalian busur kan ada tasnya tuh. Kalau anak panah ada apanya? Tasnya. Itu kinanatung, itu artinya. Jadi bukan busur, bukan anak panah, tapi dikata apanya? Tempatnya, tempat anak panah, kantonnya, tasnya. Itu artinya kinana. Fastakhrajtu minhal azlam. Lalu saya mengeluarkan dari tas tersebut al-azlam. Itu anak panah, busur. Fastaqasamtu biha. Apa artinya istaksama? Nah, bagi dengannya. Apa maksudnya? Wa antastaqsimu bil azlam. Mengundi. Dia mengundi dengan itu. Ku celakai atau tidak? Ku celakai atau tidak? Ku panai atau tidak? Ku celakai atau tidak? Tiba-tiba keluar undiannya apa? Keluar undiannya apa? Jangan celakai. Adurruhum amla, saya mencelakai mereka, membahayakan mereka, rombongan hijrah itu atau tidak? Apa yang keluar undiannya? Dari anak panah itu. Fakharajal ladzi akrahu. Maka ternyata yang keluar dari undian anak panah itu hal yang saya tidak suka. Apa yang tidak suka? Apa yang tidak suka? Pasti yang suka adalah panah mereka, matikan mereka supaya dapat apa? Hadiah. Ini yang keluar itu yang tidak suka. Berarti apa yang tidak suka? Jangan celakai mereka. Farakibtu farasi. Lalu saya naik ke kudaku. Wa asaitul azlam, dan saya mengabaikan lagi al-azlam. Apa tadi? Itu undian anak panahnya tadi. Nah, baik, harusnya kan jangan celakai, ya pulang mako. Buat apa lagi tunggain kudamu baru ikuti lagi mereka? Makanya katakan saya tidak mengabaikan lagi itu anak panahnya. Taqarraba bi, itu tadi taqarrab. Apa artinya? Membuat kuda itu apa? Berjalan dengan cepat dan mendekati kepada rombongan. Hatta idza sami'tu qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga ketika saya mendengar bacaannya Nabi, ya mungkin Nabi lagi istirahat di perjalanan. Wa huwa la yaltafis, dan Nabi itu tidak menoleh kiri kanan. Wa Abu Bakrin yukthirul iltifata, sedangkan Abu Bakar sering menoleh sekitar. Sakhat yada farasi fil ardi. Tangannya kudaku, dalam bahasa Arab, yang di depan itu kaki depannya kuda dalam bahasa Arab diistilahkan dengan apa? Tangan. Sakhat apa artikan penterjemah? Apa artinya? Sakhat apa artinya? Apa? Perut bumi. Sebelum perut bumi apa Nabi bilang?
Terperosok. Ya, tenggelam. Sakat artinya gasat. Tenggelam. Jadi pas mendekat kepada rombongan lagi, tiba-tiba kaki kudanya apa? Tenggelam. Fil ardi, di tanah. Hatta balagatar rukbataini, hingga sampai kepada lututnya kuda. Artinya tidak bisa bergerak kuda. Fakharartu anha. Kharra artinya lompat. Lalu saya lompat dari kuda itu. Summa zajartuha, lalu saya menariknya. Fanahadat, akhirnya kuda itu bisa berdiri. Awalnya susah berdiri. Falam takat takhruju yadaiha. Hampir saja tidak mampu mengeluarkan tangannya kuda. Sekali tangannya kuda, yang mana dimaksud tangannya kuda? Dua kaki depan. Jadi dalam bahasa Arab itu, dua kaki depan dikatakan apa? Tangan.